Duel sengit nan dramatis baru saja terjadi di panggung Liga Champions Eropa adalah ketika Manchester City berhadapan dengan Real Madrid di leg kedua perempat final. Dalam laga itu, Real Madrid harus diuji dengan superioritas Manchester City sebagai juara bertahan. Namun sebaliknya, The Citizens juga dibuat kelabaan dengan status Raja Eropa klub berjuluk Los Blancos. Manchester City dengan Pep Guardiola sejatinya menjadi tim yang menguasai laga. Itu bisa terlihat dari 68% bola yang dikuasai City. Selain itu, Manchester City melakukan 88 sentuhan di kotak lawan, di mana itu menjadi rekor terbanyak dalam satu pertandingan Liga Champions sejak musim 2007-2008. Belum lagi pergerakan gelandang City, Rodri, yang berhasil menyelesaikan operan terbanyak yakni 142, menciptakan peluang terbanyak 5, dan memulihkan penguasaan bola paling banyak 11 dibandingkan pemain manapun dalam pertandingan ini. Namun mau berusaha sekeras apapun, City tetap gagal menaklukkan pemegang DNA UCL sejati. Real Madrid sukses mengamankan kelolosan ke semifinal Liga Champions setelah memenangi pertarungan sengit dini hari tadi. Setelah bermain imbang 3-3 di pertemuan pertama yang digelar di Madrid, kedua tim bermain sama kuat 1-1 di leg kedua. Di pertandingan semalam, Madrid membuka skor terlebih dahulu melalui Rodrigo di menit ke-12. Namun itu segera disamakan oleh Kevin De Bruyne di pertengahan babak kedua. Lalu saat drama adu penalti terpaksa dilakukan, Los Blancos keluar sebagai pemenang setelah mendapati dua penendang City, yakni Bernardo Silva dan Mateo Kovacic, gagal melaksanakan tugasnya, sementara dari Madrid hanya menempatkan nama Luka Modric sebagai pemain yang menemui kebuntuan. Dengan hasil ini, Real Madrid menjadi tim yang lolos ke semifinal Piala Eropa atau Liga Champions untuk yang ke-33 kalinya dalam sejarah klub. 12 kali lebih banyak dari klub dengan penampilan semifinal terbanyak berikutnya, yakni FC Bayern Munchen dengan 21. Sebagai pemegang DNA UCL yang sesungguhnya, Real Madrid juga telah menyingkirkan juara bertahan Liga Champions sebanyak 6 kali di babak sistem gugur, setidaknya 2 kali lebih banyak dibandingkan tim lain dalam sejarah kompetisi. Yang tak kalah penting kesuksesan yang dialami El Real sejauh ini tak luput dari peran sosok Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu berhasil lolos ke semifinal Liga Champions untuk yang ke-10 kalinya. Catatan itu pun setara dengan Pep Guardiola, dengan keduanya memiliki catatan terbanyak dibandingkan manajer manapun dalam sejarah kompetisi ini. Ancelotti memang bukan manajer kaleng-kaleng. Meski sering dicap sebagai pelatih miskin taktik, nyatanya Don Carlo punya segudang cara dan setumpuk mental untuk mengangkat piala. Bersama Real Madrid sendiri, meraih gelar juara sudah menjadi budaya yang terus dilestarikan oleh Carlo Ancelotti. Ancelotti pun mengatakan ada 3 kunci kemenangan atas Manchester City, yaitu tak pernah menyerah, memanfaatkan peluang, dan bertahan dengan baik. Semua orang berpikir kami sudah mati, tapi tidak ada yang bisa melakukan itu. Real Madrid tak pernah menyerah. Hanya ada satu cara untuk keluar dari sini hidup-hidup, dan itu adalah dengan memanfaatkan peluang. Kami memanfaatkan peluang lebih awal dan kemudian bertahan dengan baik. Tidak ada cara lain melawan Manchester City. Selain apa yang telah disebutkan Carlo Ancelotti, harus diakui bahwa pada laga itu terdapat nama Andriy Lunin yang jadi pahlawan. Ya, Lunin pantas disebut sebagai pemain terbaik alias man of the match laga Manchester City versus Real Madrid. Pada laga tersebut dia menciptakan sebanyak 8 penyelamatan, di mana 6 diantaranya dilakukan di dalam kotak penalti. Yang terpenting, Lunin sukses menahan sebanyak 2 penalti pemain Manchester City. Atas kerja kerasnya itu, Lunin mendapat rating sebesar 9,5 dari situs SofaScore. Menariknya, ada peran Rudiger hingga Kepa atas keberhasilan Lunin menjadi pahlawan di dalam drama adu penalti. Sebelum Mateo Kovacic menendang bola, Rudiger sudah menunjukkan kemana arah bola yang akan disepak pemain asal Kroasia itu. Saat Lunin mengikuti arahan Rudiger, bola yang disepak pun gagal menggetarkan gawang Real Madrid. Kemudian bisikan Kepa kepada Andriy Lunin turut memberi andil besar pada kemenangan Real Madrid atas The Citizens.
Sebelum drama adu penalti dimulai, Carlo Ancelotti sibuk memilih 5 penendang pertama Real Madrid. Kesibukan lain pun terdapat di bench pemain antara para kiper dan staf pelatih lain. Pada momen tersebut, Lunin mendapat arahan khusus dari salah satu staf pelatih Real Madrid soal adu penalti. Di saat yang sama, dia juga mendapat nasihat dari mantan kiper Athletic Bilbao, Kepa Arrizabalaga. Kepa terlihat membisikkan pesan tertentu pada Lunin. Menurut beberapa sumber, Kepa memberikan informasi pada Lunin soal penendang Manchester City. Hasilnya, Lunin mampu menggagalkan 2 penendang City dan membawa Madrid menang. Dalam hal ini, Kepa memang punya pengalaman lebih soal adu penalti. Saat masih membela Chelsea, dia pernah memainkan laga adu penalti melawan City dan sempat menghadapi Bernardo Silva pada babak adu penalti. Kepa pun diketahui mempelajari kebiasaan pemain asal Portugal itu kala menjadi eksekutor tendangan 12 pas. Berkat andil besar yang diperlihatkan Andriy Lunin, dirinya pun dicap sebagai pahlawan tak terduga yang sukses meloloskan Real Madrid ke babak semifinal. Selain Andriy Lunin, sorotan juga layak disematkan pada sosok Antonio Rudiger. Pria asal Jerman itu benar-benar menjadikan pertahanan Real Madrid kokoh. Dalam 2 laga melawan pasukan Pep Guardiola, Rudiger sukses membuat penyerang sekelas Erling Haaland kerepotan. Dia terus melakukan penjagaan ketat terhadap ex-bomber Dortmund tersebut dan membuatnya gagal mencetak satupun gol dalam 2 laga perempat final Liga Champions Eropa. Bahkan dia menjadi penentu kemenangan Real Madrid usai menjadi eksekutor terakhir Los Blancos. Selain berhasil menjadi bek yang mengantongi Erling Haaland, Rudiger sekaligus berperan penting dalam buyarnya mimpi The Citizens untuk meraih treble winner. Seusai laga, Pep Guardiola selaku pelatih Manchester City turut menyampaikan ucapan selamat kepada Real Madrid. Ia mengakui kekuatan Los Blancos yang sama sekali tidak bisa diremehkan dan mengirimkan harapan agar El Real keluar sebagai juara. Melihat pernyataan Guardiola, rasa-rasanya Real Madrid memang layak disebut sebagai kandidat kuat peraih gelar Liga Champions Eropa musim ini. Selain mereka punya pengalaman yang sangat baik, lawan mereka di semifinal, yakni FC Bayern, juga tengah berada pada kondisi yang tidak stabil. Terlebih 2 calon lawan lainnya, yaitu PSG dan Borussia Dortmund, dianggap memiliki kekuatan yang bakal sulit menandingi pasukan Carlo Ancelotti. Kira-kira, mampukah Real Madrid meraih gelar juara Liga Champions Eropa untuk ke-15-nya dalam sejarah? Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.